found the one, you should never give her up. I think Baiklah teman-teman, di sini saya Laurentius dan teman saya Samita Ayu. Di sini kami akan membahas tentang norma dan iman. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu norma. Jadi, norma adalah sebuah aturan atau sebuah rumusan yang dirumuskan secara bersama sebagai prinsip-prinsip hidup, dan di situ orang harus taat menjalaninya atau menaatinya. Dan pertanyaannya, mengapa kita butuh norma dan apa fungsinya? Jadi jawaban mendasarnya itu norma itu bersifat sosial. Karena dengan norma, hidup bersama akan diperlancar. Contoh, karena ada norma, kita tidak lagi bingung dan repot diskusi setiap kali misalnya kita ingin berjalan. Kita tidak perlu lagi berdiskusi, kita harus lewat jalan sebelah kiri atau sebelah kanan. Dan kadang juga setiap kali kita ingin jalan, kita harus berdiskusi apakah lewat kiri atau kanan. Dan di sini fungsinya norma untuk mengatur itu supaya hidup kita ini lebih diperlancar, dipermudah agar tidak adanya diskusi secara terus-menerus setiap kali kita ingin melakukan sesuatu. Dan yang selanjutnya, arti moral dari norma. Norma yang baik adalah norma yang tidak memaksa orang, melainkan mau menggerakkan kelakuan bebas, dan dengan menggerakkan kelakuan bebas, orang akan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Jadi, fungsinya, norma ini tidak memaksa orang untuk memaksa orang, tetapi dia ini mau menggerakkan orang. Jadi orang ini melakukan sesuatu itu secara sadar, tidak terikat pada suatu aturan. Jadi agar dia tuh lebih bertanggung jawab. Seperti itu. Dan selanjutnya, norma menjadi pengantara iman apabila norma itu menggerakkan perwujudan iman. Oke, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya Ayu. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Loren. Di sini saya membahas tentang dekalog sebagai firman. Dimaksud nasihat atau aturan yang berasal dari orang tua yang berkembang dengan iman yang semakin mendalam. Jadi, yang dimaksud di sini adalah dekalog ini merupakan aturan atau nasihat itu tadi yang kemudian berkembang seturut dengan iman kita yang semakin mendalam, yang kemudian karena iman kita yang semakin mendalam ini menjadi jawaban atas penyelamatan Allah sendiri. Jadi kita menjawab penyelamatan Allah tersebut dengan iman kita. Kemudian saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu makna dekalog bagi iman. Jadi makna dekalog bagi iman ini dibagi menjadi 7 subjek. Yang pertama itu awalnya berupa hukum dari hukum dekalog dari bangsa Israel, di mana dari orang Israel ini yang mempunyai tanah sendiri sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih berdaulat. Kemudian dari tanah tersebut akhirnya muncul menjadi pewaris atau pemberian tanah tersebut adalah warisan dari Allah sendiri. Yang kemudian yang ketiga, dekalog tersebut dipandang sebagai etos
atau kebiasaan hidup yang berlaku dalam masyarakat. Jadi kebiasaan hidup bangsa Israel ini tercermin dari Dekalog juga. Kemudian dari Dekalog ini nantinya akan muncul kata bersyukur atas segala karya besar Allah. Jadi bila kita menaati Dekalog, kita menaati nasihat tersebut, kita akan mengucapkan syukur atas semua karya besar Allah. Dan yang terakhir, Dekalog ini berarti mengatur hidup bersama dan sebagai ungkapan iman. Jadi sama-sama kita mengatur hidup yang kemudian ini akan menjadi ungkapan iman kita atas penyelamatan Allah tadi. Mungkin itu sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.